Semangat belajar dan salam sehat. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk pembelajaran kali ini kita masih meneruskan materi minggu lalu tentang perilaku menyimpang. Ya, pada minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang hakikat perilaku menyimpang. Ada berbagai macam perilaku menyimpang yang ada dalam masyarakat. Untuk kali ini kita akan membahas tentang berbagai bentuk perilaku menyimpang yang ada dalam masyarakat, dampak yang ditimbulkan, serta upaya untuk mengatasi perilaku menyimpang dalam masyarakat. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perilaku menyimpang, yaitu perilaku yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai hal yang tercela, yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat, serta di luar batas toleransi oleh sejumlah orang. Artinya perilaku yang dilakukan itu secara sosial tidak bisa diterima oleh sebagian anggota masyarakat. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang berbagai bentuk dari perilaku menyimpang dalam masyarakat. Dalam sosiologi kita mengenal ada berbagai bentuk dari perilaku menyimpang di dalam masyarakat. Bentuk yang pertama adalah tindakan kriminal atau tindakan kejahatan, yaitu suatu perilaku atau tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai contoh misalnya tindakan pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, penggelapan uang negara, penadahan, dan lain sebagainya. Nah, dalam sosiologi kita mengenal ada berbagai tipe-tipe kejahatan. Ya, ini tadi bentuk yang pertama kejahatan. Kejahatan sendiri terbagi ke dalam beberapa tipe kejahatan. Yang pertama adalah kejahatan tanpa korban, crimes without victim. Nah, tidak semua tindakan kejahatan mengakibatkan penderitaan bagi orang lain. Ada kejahatan yang memang tidak menimbulkan korban. Ya, sebagai contoh misalnya adanya perjudian, mabuk-mabukan, itu tidak menimbulkan korban atau penderitaan bagi orang lain, tapi ya korbannya ya pelaku itu sendiri. Kemudian ada kejahatan terorganisir, organized crime. Pelaku kejahatan adalah suatu komplotan orang yang memperoleh uang, kekuasaan dengan jalan menghindari hukum. Contoh misalnya seorang rentenir yang meminjamkan bunga yang cukup tinggi, kemudian penjual barang-barang curian atau penadah sepeda motor, penadah mobil, dan lain sebagainya. Itu adalah kejahatan yang terorganisir. Biasanya ada sindikat, ada kumpulan orang yang memang terlibat di balik perilaku tadi. Kemudian yang ketiga ada kejahatan kerah, orang yang berkerah putih, white collar crime. Itu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kaya, orang-orang terpandang, ya, orang-orang yang berkuasa, yang memiliki kedudukan. Misalnya adanya korupsi, kolusi, nepotisme. Kita melihat korupsi, ada korupsi manipulatif, memanipulasi data untuk mendapatkan keuntungan. Ada korupsi nepotetik, korupsi dengan cara ya memberikan pekerjaan pada orang-orang kerabat atau saudara dekatnya. Ada korupsi subversif, menggelapkan uang negara. Ada kolusi dan nepotisme. Kemudian ada kejahatan orang kulit atau berkerah biru, yaitu blue collar crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat biasa umumnya, pencuri, pencopet, penjamret, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada kejahatan corporate crime, kejahatan atas nama
organisasi formal yang bertujuan untuk menaikkan keuntungan atau meminimalisir kerugian. Nah, dalam sosiologi kita mengenal ada 4 jenis dari kejahatan korporat. Ada kejahatan korporat. Yang pertama, macam-macam kejahatan korporat. Ada kejahatan terhadap konsumen, ya, misalnya kasus pemakaian formalin sebagai alat bahan pengamet untuk bakso, untuk makanan-makanan. Kemudian ada pewarna pakaian yang digunakan untuk pewarna makanan dan lain sebagainya. Kemudian ada kejahatan terhadap publik yang kita lihat, misalnya dulu kasus lumpur lapindo, ya, yang bisa merugikan masyarakat. Kemudian ada kejahatan terhadap pemilik perusahaan, ya, kegiatan memperkaya diri yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Ada kejahatan terhadap karyawan, misalnya perusahaan tidak menyediakan alat pelindung diri ketika karyawan bekerja di perusahaan. Kemudian bentuk perilaku menyimpang yang lain selain kejahatan adalah kebiasaan minum minuman keras, ya. Yang ini bisa merupakan salah satu contoh dari bentuk-bentuk perilaku menyimpang dalam masyarakat. Bentuk yang ketiga, ada penyalahgunaan narkoba. Pemakaian obat-obatan narkotika dan obat-obat terlarang sangat berbahaya dan tentunya mempengaruhi fisik maupun psikis yang menggunakan. Ini bentuk perilaku menyimpang yang ketiga. Kemudian ada bentuk perilaku menyimpang yang keempat, perjudian. Kegiatan sosial yang melibatkan uang atau sesuatu yang berharga, di mana pemenang tentunya akan memperoleh uang dari pihak yang kalah. Ini contoh berbentuk yang kita mengenal dengan istilah pekat, ya. Perjudian itu dikenal dengan istilah pekat dalam sosiologi, penyakit masyarakat. Kemudian yang berikutnya, bentuk perilaku menyimpang berikutnya ada kenakalan remaja, yaitu suatu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang remaja. Salah satu diantaranya pada gambar kita melihat, ya, adanya tawuran antar pelajar yang di sini bisa merugikan tidak hanya mereka pelaku yang terlibat, tapi juga dipastikan penyebab akibatnya akan meluas ke aspek yang lain, misalnya rusaknya fasilitas-fasilitas negara dan fasilitas umum. Nah, ini contoh dari tawuran pelajar yang dikategorikan sebagai perilaku menyimpang, dan tentunya harapannya harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak, karena apabila terjadi tawuran maka nilai dan norma itu akan selalu dilanggar oleh remaja, khususnya pelajar. Kemudian yang berikutnya ada bentuk perilaku seksual di luar menikah, ya. Ini juga banyak, ya, ada lesbianisme, homoseks dan lain sebagainya. Itu penyimpangan seksual. Berikutnya ada penyimpangan dalam bentuk gaya hidup. Nah, ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah sikap arogan, sikap, ya, merasa berkuasa, sok kuasa terhadap sekelompok orang yang lain. Kita ambil contoh dalam masyarakat, penyimpangan dalam bentuk gaya hidup yang disebabkan oleh sikap arogan. Itu misalnya anak-anak pang yang merasa paling berkuasa, dia dengan seenaknya memaksa minta uang atau barang-barang kepada orang lain. Kemudian bentuk penyimpangan gaya hidup yang lain ada sikap eksentrik, yaitu keinginan untuk dipuji, keinginan sok gaya-gayaan, misalnya seorang laki-laki yang beranting-anting, kemudian remaja yang ditato tubuhnya, hidungnya menggunakan anting-anting, rambutnya dibuat, ya, seperti
yang kita lihat di media-media itu adalah termasuk kategori bentuk perilaku menyimpang dalam bentuk gaya hidup. Next, berikutnya ya, dalam masyarakat kita mengenal berbagai jenis-jenis perilaku menyimpang yang terjadi dalam masyarakat. Dalam beberapa kategori kita bisa melihat berdasarkan tujuannya, nanti ada penyimpangan positif dan negatif, berdasarkan sifatnya ada penyimpangan primer dan sekunder, berdasarkan jumlah pelakunya ada penyimpangan individu, kolektif, berdasarkan aktivitas manusia dalam masyarakatnya kita mengenal ada penyimpangan situasional dan non sistematis. Nah, itu berbagai jenis perilaku menyimpang. Kita mulai dari yang pertama. Untuk jenis yang pertama, penyimpangan dilihat dari tujuannya. Ada yang pertama adalah penyimpangan positif. Itu penyimpangan yang berakibat positif dalam sistem sosial karena mengandung unsur inovasi, kreativitas, dan memperkaya alternatif. Kita lihat contoh di sini, sebenarnya menyimpang dari nilai dan norma masyarakat, tapi dengan dia melakukan itu justru akan bernilai positif. Contoh di sini kita melihat seorang wanita yang harus bekerja tengah malam, seorang wanita yang bekerja sebagai kernet, sebagai sopir, sebagai pilot, atau seorang laki-laki yang dia bekerja sebagai juru masak yang sebenarnya banyak dilakukan oleh perempuan, seorang laki-laki yang bekerja sebagai desainer. Itu adalah contoh dari penyimpangan yang positif. Selain penyimpangan positif ada penyimpangan negatif. Dalam penyimpangan negatif ini ya, pelaku bertindak mengikuti nilai norma yang dipandang rendah dan berakibat buruk serta mengganggu sistem. Ya, penyimpangan negatif jelas dia yang melanggar ya nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Ya, contohnya misalnya tawuran antar pelajar, ya, kebut-kebutan di jalan, Anda melihat di sini ada berjudi dan lain sebagainya. Kemudian dilihat dari sifatnya, ada penyimpangan primer. Itu penyimpangan yang dilakukan seseorang tetapi masih dapat ditolerir, masih dapat diterima secara sosial oleh masyarakat. Sebagai contoh, misalnya menunggak iuran listrik dan telepon, melanggar rambu-rambu lalu lintas, kebut-kebutan di jalan, membolos. Nah, itu yang dilakukan oleh remaja seperti tampak pada gambar. Ini adalah kategori dari penyimpangan primer. Kemudian yang kedua ada penyimpangan sekunder. Penyimpangan yang berupa perbuatan yang dilakukan seseorang secara umum dikenal sebagai perilaku menyimpang, dan ini ditandai dengan perilaku ini tidak bisa ditolerir, tidak bisa diterima secara sosial oleh masyarakat. Contohnya pemabok, pengguna obat-obatan terlarang, pemerkosa, pelacuran, pembunuh, perampok, penjudi, dan lain sebagainya. Itu adalah perilaku dilihat dari sifatnya. Ada perilaku primer, ada perilaku sekunder. Berikutnya ya, dilihat dari pelakunya, jumlah pelakunya. Ada penyimpangan individu, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau satu orang saja yang menyimpang dari nilai dan norma. Misalnya seorang pencuri yang mencuri sendirian tanpa orang lain. Kemudian ada penyimpangan kelompok, tindakan sekelompok orang yang secara bersama-sama menentang norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya sekelompok orang yang melakukan judi togel secara bersama-sama. Itu adalah contoh dari penyimpangan kelompok. Kemudian kita melihat ada penyimpangan sistematis, yaitu perbuatan menyimpang yang melibatkan organisasi sosial khusus, status formal, peranan, nilai, norma, moral tertentu yang semuanya berbeda dengan situasi umum. Contoh misalnya tindakan korupsi, kolusi, nepotisme yang dilakukan oleh pejabat, pemerintah dengan memakai uang rakyat. Kemudian ada penyimpangan situasional, penyimpangan yang terjadi karena pengaruh situasi dalam pribadi atau sekelompok sehingga menjadi bagian integral dan menjadikan kelompok tadi melanggar nilai dan
norma. Sebagai contoh misalnya penyimpangan bentrok antara aparat keamanan, misalnya Satpol PP dengan demonstran yang ricuh dalam aksi unjuk rasa. Itu berbagai macam jenis-jenis penyimpangan yang ada dalam masyarakat. Nah, apakah penyimpangan ini memberi dampak kepada masyarakat? Tentu saja ada dampak, ada akibat yang ditimbulkan dari perilaku menyimpang. Yang pertama, dampak penyimpangan terhadap diri sendiri. Seseorang yang menyimpang, dia jelas akan terkucil, dikucilkan, dijauhi dari masyarakat, terganggu perkembangan jiwanya, ada perasaan merasa bersalah pada diri pelaku penyimpangan tadi. Kemudian dampak penyimpangan terhadap masyarakat atau kelompok, ya, seperti tindak kejahatan, kekerasan, ya, sehingga muncul seperti munculnya itu dampaknya terganggunya keseimbangan sosial, memudarnya nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Nah, ada banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi penyimpangan sosial. Ada 3 upaya. Upaya yang pertama adalah upaya antisipasi, upaya yang kedua upaya mengatasi, dan yang ketiga menumbuhkan sikap-sikap yang cocok dalam menghadapi penyimpangan sosial. Kita mulai yang pertama, upaya untuk mengantisipasi. Yang perlu dilakukan adalah perlunya penanaman nilai dan norma sosial yang kuat dalam lembaga keluarga, dalam masyarakat, dalam sekolah, dan agen-agen sosialisasi lainnya. Kemudian perlunya berkepribadian yang kuat dan teguh. Kemudian yang berikutnya, contoh dari upaya antisipasi pada gambar, yaitu perlunya penanaman nilai dan norma yang kuat, ya, secara rutin, ya, siswa-siswa yang ada di sekolah dibekali dengan penanaman nilai dan norma melalui kegiatan keagamaan, melalui kegiatan penyuluhan dan lain sebagainya. Kemudian upaya untuk mengatasi terjadinya perilaku menyimpang, perlunya sanksi yang tegas, menggiatkan penyuluhan supaya masyarakat berperilaku sesuai nilai dan norma, dan adanya rehabilitasi sosial, terutama rehabilitasi terhadap orang-orang yang telah melakukan penyimpangan. Nah, ini contoh dari penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh agen pengendali sosial dalam upaya untuk mengatasi perilaku menyimpang. Ataupun cara yang ketiga, upaya mengatasinya adalah dengan pelaksanaan peraturan yang secara konsisten. Kita lihat pada gambar seorang polisi, ya, melakukan tindakan tilang elektronik untuk mencegah pelanggaran, petugas main mata dan lain sebagainya. Itu berbagai macam upaya untuk menanggulangi dari perilaku menyimpang. Dan upaya yang ketiga adalah perlunya sikap yang cocok di dalam menghadapi perilaku menyimpang. Sebagai seanggota kelompok dan anggota masyarakat diharapkan tidak mudah untuk terpengaruh terhadap orang-orang yang melakukan penyimpangan. Kemudian individu dan kelompok harus senantiasa berpikiran positif thinking, serta mengurangi arogansi dan sikap ekstensif yang berlebihan terhadap orang lain atau kelompok yang lainnya. Nah, dari materi tadi tentang berbagai bentuk, dampak, dan upaya, ada pesan moral yang bisa kita ambil dari pembelajaran sosiologi terkait dengan perilaku menyimpang dalam masyarakat. Jangan coba-coba menyimpang, taati aturan. Untuk mencapai keteraturan sosial di masyarakat, hendaknya individu maupun kelompok senantiasa mentaati nilai dan norma sosial. Jauhi perilaku menyimpang agar masyarakat aman. Itu pesan moral yang bisa kita ambil hikmahnya di dalam pembelajaran tentang materi perilaku menyimpang. Demikian materi yang bisa Bunda sampaikan, mudah-mudahan dapat membantu kalian memahami materi tentang perilaku menyimpang. Semangat belajar dan
Salam literasi.